Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, berjumpa lagi dengan Pak Jae. Kali ini Pak Jae akan membahas materi pelajaran sirah. Ya, pelajaran sirah kita akan kita lanjut setelah sebelumnya pekan kemarin kita sudah selesai membahas materi di pelajaran 4. Ya, baik, kali ini kita akan membahas materi di pelajaran 5 tentang apa? Ya, nanti akan kita bahas. Oke, sebelum belajar seperti biasa kita buka dengan berdoa. Isti'dadan duaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik teman-teman, kalian bisa persiapkan bukunya dan alat tulisnya dan gadgetnya, jangan lupa ya. Kalian bisa buka buku halaman 82 pelajaran 5. Apa yang akan kita bahas di pelajaran 5? Ya, materi di pelajaran 5 kita adalah tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Bahkan sampai-sampai peristiwa ini jadikan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hanya bagian A dan B dulu. Ya, insya Allah nanti kedepannya akan kita bahas kembali bagian-bagian berikutnya. Oke, baik, bismillah teman-teman, kita mulai bahas materinya. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bagian A dan B. Ya, di bagian A kita akan belajar tentang latar belakang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Rasulullah SAW berdakwah ke Thaif dan tidak berhasil dakwahnya, Rasulullah kembali ke kota Mekah setelah bersembunyi dan berlindung di Gua Hira. Sekembalinya di Thaif, Nabi Muhammad akhirnya berhasil memasuki kota Mekah dengan perlindungan dari Mut'im bin Adi, kepala dari Bani Naufal. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada masa Amul Huzn. Amul Huzn itu adalah tahun kesedihan, di mana Rasulullah SAW ditinggal oleh orang-orang tercintanya. Siapa dia? Ada Abu Thalib pamannya dan Khadijah istri tercintanya. Mereka berdua meninggal ketika dalam waktu yang bersamaan, dan bahkan mereka adalah orang-orang yang sangat mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan senantiasa melindungi Nabi Muhammad SAW dari siksaan kaum Quraisy, dari kemurkaan kaum Quraisy, ya, bahkan dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, itu adalah orang-orang tercinta Rasulullah. Nah, ketika dalam tahun kesedihan tersebut, Rasulullah pun merasa bahwa dakwahnya ini sudah mengalami kebuntuan. Rasulullah mengalami penurunan motivasi dalam berdakwah, hingga akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad SAW dan melakukan rihlah atau perjalanan jauh yang disebut dengan Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Mi'raj sampai langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Ya, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Ya, ini terjadi pada malam hari peristiwa Isra Mi'raj ini, dan terjadi hanya dalam satu malam, melakukan perjalanan jauh dari Mekah menuju ke Yerusalem, Palestina, dari Palestina Baitul Maqdis menuju ke langit ke-7 dalam satu malam. Ya, di luar logika teman-teman. Nah, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan karena memang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ya, perjalanan dari Masjidil Haram Mekah hingga ke Masjidil Aqsa Palestina lalu menuju ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu satu malam.
Nah, ini tidak ada satu kendaraan pun yang dapat melalui jarak tersebut dalam waktu yang singkat kecuali atas izin Allah, kecuali atas mukjizat yang Allah berikan. Ya, bagi Allah mudah, tidak ada yang sulit. Nah, Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, bahwa perjalanan seperti itu tuh mudah, kayak semut menaiki motor kita dari jauh terus sampai ke sekolah misalkan. Nah, ini dalam waktu yang singkat. Bagi semut perjalanan jauh itu mungkin memakan waktu bertahun-tahun, tapi karena dia menaiki motor kita hingga akhirnya hanya sampai ke sekolah beberapa menit saja. Nah, itulah logikanya Isra Mi'raj. Allah hendak menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, bahwa bumi dan langit ini bagi Allah kecil. Allah bisa memindahkan manusia dalam sekejap dari bumi yang satu ke bumi yang ke arah satu yang arah lain, dari bumi terus ke langit dalam waktu yang singkat. Mudah bagi Allah. Dan tujuan kedua adalah untuk menghibur Nabi Muhammad SAW yang ketika saat itu sedang mengalami kesedihan karena sedang dirundung duka cita ditinggalnya oleh pamannya yang senantiasa melindungi dakwah beliau, dan juga istrinya yang yang selalu mendukung dakwah beliau. Nah, ini adalah Abu Thalib dan Khadijah, istri Rasulullah SAW. Ya, itu adalah latar belakang Isra Mi'raj. Lalu yang B, kita akan membahas peristiwa Isra Mi'raj. Ya, Isra berarti berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Peristiwa ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 1. Apa bunyinya? Bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini adalah surat Al-Isra ayat 1, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Ya, ini adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj, memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, nah, apa itu Isra dan Mi'raj? Definisi Isra dan Mi'raj: Isra adalah seperti yang tadi Pak jelaskan, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Ya, sedangkan Mi'raj itu adalah naik adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha, menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini berawal ketika Nabi Muhammad SAW berada di Hatim, sebuah tempat di dekat Ka'bah bernama Hatim. Ya, lalu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad memberitakan bahwa akan melakukan perjalanan bersama Nabi Muhammad. Nah, sebelum itu malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad, kemudian mencuci hati Rasulullah dengan air Zam-Zam dan memasukkan iman dan hikmah yang telah disediakan oleh malaikat Jibril di dalam bejana emas. Lalu Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril melakukan perjalanan jauh menuju Masjidil Aqsa di Palestina dengan menggunakan buraq. Ya, buraq ini adalah sejenis kendaraan yang cepat, ya, yang tidak bisa sembarang manusia menaikinya. Ya, dalam perjalanan itu Nabi melewati Madinah atau kota Yasrib, lalu melewati Madian, tempat Nabi Shu'aib alaihissalam menyiarkan agama Islam, lalu melewati Bukit Tursina, di mana bukit itu adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan juga terakhir sampai di Bethlehem, yaitu tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Nah, dalam setiap perjalanan itu, dalam setiap tempat Nabi melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, dan menjadi imam bagi nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini adalah peristiwa perjalanannya. Ya, ketika selesai sholat, Rasulullah SAW ditawarkan 2 buah gelas oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawakan 2 buah gelas yang berisi susu dan arak, dan Rasulullah diminta untuk meminum salah satunya. Rasulullah pun memilih susu. Nah, lalu malaikat Jibril pun berkata, "Ya Rasulullah, engkau di atas fitrah. Seandainya saja engkau memilih arak dan engkau minum, niscaya akan sesatlah umatmu." Nah, ini adalah pilihan Rasulullah. Fitrahnya Rasulullah adalah menjadi orang yang suci dan juga melindungi umatnya. Lalu peristiwa berikutnya, Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa naik ke langit, ya, bersama malaikat Jibril. Nah, sesampainya di langit, malaikat Jibril meminta kepada penjaga langit agar membukakan pintu langit. Penjaga kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Jibril." Penjaga bertanya lagi, "Siapakah yang bersama kamu?" Malaikat Jibril pun menjawab kembali, "Dia adalah Muhammad, Rasul Allah." Kemudian malaikat Jibril tanya, "Apakah dia telah mendapat panggilan?" Jawab Jibril, "Ya, dia telah mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala." Nah, mendengar jawaban Jibril tersebut, penjaga langit langsung membukakan pintu, lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad naiklah ke langit pertama. Di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam ada di langit pertama. Nabi Muhammad SAW melihat samar-samar wujud berwarna hitam di sebelah kanan Nabi Adam dan di sebelah kiri Nabi Adam. Nah, jika melihat ke kanan, Nabi Adam alaihissalam tersenyum dan tertawa, merasa gembira. Tapi ketika melihat ke kiri, Nabi Adam pun kelihatan menangis. Ya, mereka yang berada di sebelah kanan adalah ahli surga dan di sebelah kiri adalah ahli neraka. Nah, naiklah disapakalah Nabi Adam di langit pertama, lalu Rasulullah naik ke langit kedua. Nah, di langit kedua di sini nih Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Lanjut lagi ke langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit keempat, Rasulullah bertemu di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf, ya, Nabi Isa dan Nabi Yahya ada di langit kedua. Rasulullah naik ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Nah, lalu di langit keempat Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris. Nah, di langit kelima pun Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh, di lapisan langit ketujuh yang terakhir, Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Ibrahim, kakek moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah Ka'bah yang ada di langit, yang senantiasa dikelilingi, ditawafi oleh para malaikat-malaikat Allah. Nah, dari langit ketujuh ini Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha yaitu sebuah pohon rindang yang dari pokoknya, dari ujungnya mengalir 4 sungai, 2 di surga dan 2 di luar surga. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju Mustawa. Mustawa itu apa? Mustawa adalah tempat Allah bersemayam. Nah, Rasulullah naik seorang diri. Malaikat Jibril tidak dapat menuju Mustawa. Ya, akhirnya malaikat Jibril menunggu Rasulullah di Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha ini malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya kepada Rasulullah SAW, hingga Rasulullah pun dapat melihat wujud asli malaikat Jibril. Nah, Rasulullah naik ke Mustawa seorang diri menemui Allah Subhanahu wa taala. Di Mustawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya untuk melaksanakan sholat fardu 50 kali sehari semalam. Ya, sholat wajib 50
kali sehari semalam. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menerima. Setelah mendapatkan perintah tersebut, Rasulullah SAW turun ke langit ke-6. Di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Wahai Nabi Muhammad, apa yang telah Allah perintahkan kepadamu dan umatmu? Nabi Muhammad pun menjawab, Allah telah memerintahkan aku dan umatku untuk melaksanakan sholat fardu 50 kali sehari semalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam dia menyarankan kepada Nabi Muhammad supaya beliau meminta keringanan kepada Allah. Nah, kenapa? Karena hal tersebut disebabkan umat Nabi Muhammad SAW tidak akan kuat mengerjakan perintah Allah. Umat Nabi Muhammad kecil-kecil, umat Nabi Muhammad lemah-lemah, tidak mungkin dapat menjalankan sholat fardu 50 kali sehari semalam. Nah, setelah dipertimbangkan, akhirnya Rasulullah pun menaik lagi ke mustawa, bertemu dengan Allah, dan akhirnya diturunkan kembali bilangannya jadi 40. Bertemu lagi Nabi Musa, akhirnya disarankan untuk menawar kembali kepada Allah untuk dikurangkan kembali bilangannya. Akhirnya sampailah kepada bilangan 5 kali sehari sholat fardu dikerjakan untuk umat Nabi Muhammad. Ketika sampai di langit ke-6, wahai Muhammad, Allah perintahkan berapa waktu dalam satu hari? Allah perintahkan 5 kali sehari, 5 waktu dalam satu hari semalam. Kata Nabi Musa, mintalah lagi keringanan pada Allah, semoga umatmu bisa lebih ringan lagi menjalankan ibadahnya. Tapi Rasulullah merasa malu kepada Allah. Kenapa? Karena nikmat Allah begitu besar ya kepada umatnya, karena Allah senantiasa memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Maksa untuk sholat 5 waktu sehari saja umatnya tidak bersedia. Nah, Rasulullah pun merasa malu pada Allah hingga akhirnya ditetapkanlah sholat 5 kali sehari, sholat fardu yang sekarang kita kerjakan, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, ketika perintah sholat ini sudah Rasulullah terima, dan akhirnya Rasulullah bersama dengan malaikat Jibril pun kembali ke dunia dalam waktu kurang lebih 1 malam. Ya, nah peristiwa-peristiwa apa saja yang ada dalam Isra Mi'raj? Ya, peristiwa-peristiwa yang lain nanti akan kita jelaskan pada bagian berikutnya, yaitu bagian C dan juga bagian D. Ya, teman-teman. Cukup sampai di sini saja pembahasan sirah kita. Semoga apa yang Pak Jai sampaikan bermanfaat untuk menambah wawasan kalian. Kita cukupkan demikian pembelajaran sirah kita kali ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.